Halo rekan-rekan sejawat dan para pembelajar sekalian, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah kelas master yang sangat komprehensif mengenai salah satu tantangan paling persisten dalam dunia hepatologi, yaitu patofisiologi dan tata laksana infeksi hepatitis B kronis. Kita akan benar-benar membedah topik ini secara logis, mulai dari interaksi biomolekuler yang paling mikroskopis hingga aplikasi klinis yang secara nyata mengubah paradigma perawatan pasien kita. Mari kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke dalam mekanisme seluler yang rumit, coba Anda renungkan angka ini sejenak. 296 juta. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya. Ini adalah estimasi jumlah manusia di seluruh dunia yang saat ini hidup dengan infeksi hepatitis B kronis. Angka ini secara tegas menunjukkan skala masif dari beban kesehatan global yang sedang kita hadapi, dan ini jugalah alasan mengapa pemahaman klinis yang mendalam mengenai virus ini mutlak diperlukan. Agar sesi kita terstruktur, ini adalah peta jalan kita hari ini. Kita akan bergerak sistematis dari dinamika biomolekuler, patofisiologi, masuk ke fase klinis dan diagnosis, lalu kita bahas tata laksana farmakoterapi, hingga akhirnya kita tutup dengan komplikasi dan pandangan ke masa depan. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama, dinamika biomolekuler. Virus hepatitis B atau partikel DN ini bisa dibilang merupakan sebuah mahakarya efisiensi evolusi. Coba bayangkan, genom DNA-nya itu sangat ringkas, hanya sekitar 3.200 pasangan basa. Tapi yang membuat virus ini begitu brilian adalah struktur 4 kerangka baca yang saling tumpang tindih atau overlapping reading frames. Melalui ORFS, C, P, dan X ini, virus mampu menyandikan seluruh protein struktural dan fungsional yang dia butuhkan di dalam ruang genetik yang sangat terbatas. Sangat luar biasa, bukan? Nah, bagaimana virus ini membajak sel kita? Langkah-langkahnya terjadi dengan presisi yang menakjubkan. Pertama, virus menempel pada hepatosit melalui reseptor NTCP. Lalu masuk ke langkah kedua, dan ini yang paling krusial. DNA virus masuk ke dalam nukleus dan berubah menjadi cccDNA. Tolong garis bawahi cccDNA ini karena ia bertindak sebagai cetak biru tersembunyi milik virus. Ia adalah reservoir yang sangat stabil yang membuat infeksi ini bisa menjadi kronis bertahun-tahun. Terakhir, virus melakukan replikasi dengan cara yang cukup unik untuk ukuran virus DNA, yaitu melalui transkripsi balik pgRNA. Selanjutnya, bagian kedua, patofisiologi dan kerusakan hati. Jadi, kalau virus ini terus bereplikasi di dalam hepatosit kita, apa yang sebenarnya menghancurkan jaringan hati? Disinilah letak miskonsepsi terbesarnya. Anda mungkin berpikir virusnya lah yang membunuh sel. Sama sekali bukan. Virus hepatitis B itu pada dasarnya non-sitopatik. Nekroinflamasi yang terjadi itu murni akibat kerusakan kolateral dari pertempuran biologis. Sistem imun adaptif kita sendiri, khususnya sel T sitotoksik CD8+, yang memicu kematian sel hati, karena berusaha mati-matian menyingkirkan virus tersebut. Tapi masalahnya, pertahanan tubuh kita juga punya batas. Bayangkan sebuah medan pertempuran yang tidak pernah usai. Paparan antigen virus yang terus-menerus ini akhirnya memicu apa yang kita sebut sebagai kelelahan imun. Sel T kita mulai memunculkan reseptor inhibitor di seperti PD-1, sehingga mereka jadi tumpul dan kehilangan fungsinya. Di saat yang sama, karena sel hati terus-menerus mati, sel stellata hepatik menjadi aktif. Sel inilah yang merombak jaringan dengan memproduksi kolagen berlebih yang pelan-pelan mengubah hati sehat menjadi jaringan parut. Inilah jalan tol menuju sirosis. Mari kita beralih ke bagian ketiga, klasifikasi dan fase infeksi. Dalam panduan ASLD dan EASL terbaru, kita sudah meninggalkan istilah usang seperti imunotoleran. Kita sekarang melihatnya melalui lensa dinamika virologis dan biokimia. Kuncinya ada pada HbAg, beban virus, dan kadar ALT. Coba perhatikan baik-baik perbedaan antara kata infeksi dan hepatitis. Kalau kita sebut infeksi kronis, biarpun virusnya tinggi atau rendah, kadar ALT-nya itu normal. Artinya, inflamasi hatinya minimal. Tapi begitu statisnya berubah menjadi hepatitis kronis, Anda akan melihat peningkatan ALT. Ini alarm bahwa sedang terjadi kerusakan hati aktif yang dimediasi oleh imun, tidak peduli apakah HbAg-nya positif atau negatif. Dan tentu saja kita harus selalu waspada dengan infeksi okult, di mana virus bersembunyi tanpa terdeteksi di darah, tapi ada di dalam jaringan hati. Masuk ke bagian keempat, diagnosis dan penilaian fibrosis. Nah, untuk mengklasifikasikan fase tadi dengan akurat, diagnosis laboratorium adalah senjata utama kita. Kita memang punya serologi standar seperti HBsAg atau DNA HBV kuantitatif, tapi sains terus bergerak maju.
Sekarang kita punya penanda baru yang brilian, seperti HBsAg kuantitatif dan RNA HBV sirkular. Apa untungnya? Penanda baru ini memungkinkan kita mengintip secara tidak langsung seberapa aktif cccDNA di dalam nukleus pasien. Ini sangat krusial untuk memprediksi apakah pasien ini berpeluang mencapai kesembuhan fungsional atau tidak. Selain mencari virusnya, kita harus tahu seberapa rusak hatinya. Dulu, biopsi hati itu hampir selalu jadi pilihan utama. Tapi sekarang, kedokteran klinis sudah bergeser ke arah non-invasif. Kita bisa pakai skor biokimia sederhana seperti APRI dan VIP4 yang cuma butuh data lab darah rutin. Atau yang jauh lebih canggih, kita gunakan transient elastografi atau fibroscan. Alat ini menggunakan gelombang suara untuk mengukur kekakuan mekanis jaringan hati. Keduanya memberikan kita data objektif untuk memutuskan seberapa mendesak pasien ini harus segera diobati. Yang membawa kita ke bagian kelima, tata laksana farmakoterapi terkini. Oke, mari kita bicara solusi. Apa sebenarnya target pengobatan kita? Karena cccDNA virus ini sangat keras kepala dan sulit dihapus sepenuhnya dari nukleus, mengeradikasi virus ini 100% saat ini hampir mustahil. Jadi, paradigma klinis kita membidik apa yang disebut functional cure atau kesembuhan fungsional. Ini adalah standar emasnya. Menekan DNA virus sampai tidak terdeteksi di lab dan menghilangkan HBsAg secara permanen dari tubuh pasien. Untuk mencapai target itu, kita punya dua kelas obat utama. Yang pertama, analog nukleosida atau nukleotida, seperti entecavir dan tenofovir. Obat ini daya tekannya sangat kuat dan barrier resistensinya luar biasa tinggi. Bahkan, tenofovir punya rekam jejak klinis dengan tingkat resistensi 0%. Kelemahannya, ini komitmen jangka panjang, seringkali seumur hidup. Pilihan kedua adalah pegylated interferon. Ini lebih seperti pelatih untuk sistem imun kita. Durasinya terbatas, biasanya sekitar 48 minggu, dan peluang hilangnya HBsAg sedikit lebih tinggi. Tapi kita harus sangat ekstra hati-hati karena profil efek sampingnya bisa cukup memberatkan pasien. Pertanyaannya, kapan kita mulai memberikan obat ini? Keputusan ini harus sangat terukur. Secara garis besar, pedoman klinis menyaratkan kombinasi dari 3 hal. Kadar DNA virus yang tinggi, peningkatan kadar ALT yang menunjukkan adanya peradangan aktif, dan bukti adanya fibrosis yang signifikan, minimal tahap F2. Kalau ketiga hal ini sejalan, kita punya justifikasi medis yang kuat untuk memulai terapi. Tapi tolong garis bawahi pengecualian kritis yang satu ini. Ini adalah aturan emas yang tidak bisa ditawar. Kalau Anda berhadapan dengan pasien yang sudah masuk tahap sirosis hati, mereka harus segera diterapi berapapun kadar ALT-nya selama DNA virusnya masih terdeteksi. Jangan menunggu lagi. Ini langkah absolut untuk mencegah hati gagal berfungsi sepenuhnya dan untuk menekan risiko berkembangnya kanker. Dan sekarang kita masuk ke bagian terakhir, komplikasi dan masa depan. Ingat, virus hepatitis B ini sifatnya onkogenik, artinya dia bisa secara langsung menyisipkan gennya ke dalam sel manusia dan memicu karsinoma hepatoseluler atau kanker hati. Itulah kenapa pengawasan ketat dengan USG dan penanda tumor AFP setiap 6 bulan itu sifatnya wajib. Selain itu, di era kedokteran modern ini, kita harus sangat waspada terhadap pasien hepatitis B yang menerima kemoterapi atau obat penekan imun. Virus yang tadinya diam bisa tiba-tiba mengamuk kembali. Pengobatan pencegahan menggunakan antivirus mutlak diperlukan pada kasus seperti ini. Ada satu kutipan yang menurut saya merangkum seluruh evolusi sains kita di bidang ini dengan sangat indah. Manajemen hepatitis B telah berevolusi dari sekedar supresi replikasi menuju upaya restorasi imun. Kita tidak lagi bermain bertahan hanya dengan menekan virus, tapi kita sedang berusaha membangun kembali dan merestorasi sistem kekebalan tubuh pasien itu sendiri. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Melihat betapa pesatnya inovasi molekular saat ini, mulai dari teknologi siRNA yang bisa membungkam RNA virus, hingga agonis TLR yang membangunkan sistem imun bawaan, seberapa dekat kita menuju hari di mana kita bisa benar-benar mengeradikasi reservoir cccDNA dari sel pasien kita selamanya? Saya harap pemaparan ini memicu rasa ingin tahu akademis Anda untuk terus mengikuti perkembangan sains ke depannya. Nah, rekan-rekan, apabila Anda senang dan mendapat wawasan baru dari video pembelajaran ini, silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari kami. Dan jangan lupa, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas dedikasi dan waktu Anda. Sampai jumpa di kelas berikutnya.